terutama praktek gereja Katolik untuk membaptis bayi, membaptis anak-anak. Kalau kita berangkat dari cerita bacaan pertama tentang pembaptisan sida-sida, Filipus mengatakan, kalau engkau percaya, engkau boleh dibaptis. Artinya kepercayaan itu menjadi landasan, titik tolak, sida-sida itu dibaptis. Demikian juga kepercayaan kepada Kristus harus menjadi hal yang mengawali pembaptisan, diterimakan kepada siapapun yang percaya itu. Percaya dulu kepada Yesus, baru boleh dibaptis. Bagaimana dengan praktek pembaptisan bayi? Anak-anak kan belum tahu, belum menjadi orang percaya, bukan? Nah, di sini gereja Katolik juga tidak salah. Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Kamis 27 April 2023, pekan ketiga Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, bab 8 ayat 26 sampai 40, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 44 sampai 51. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang seorang sida-sida Ethiopia yang dibaptis oleh Filipus. Yang menarik adalah proses sida-sida itu dibaptis oleh Filipus. Bagaimana prosesnya? Pertama-tama kita melihat Filipus. Filipus adalah salah seorang dari kelompok Rasul Yesus yang sangat giat, sangat aktif mewartakan kabar gembira tentang Yesus yang bangkit. Dan Roh Tuhan membisikkan dalam hati nurani Filipus untuk pergi menjumpai sida-sida Ethiopia, seorang pejabat elit dalam kepemerintahan negeri Ethiopia. Dan atas dasar dorongan roh itu, Filipus itu pergi. Dan memang akhirnya dia berjumpa dengan sida-sida Ethiopia. Yang kedua, sida-sida Ethiopia itu seperti apa sih? Atau bagaimana sida-sida Ethiopia itu? Sida-sida Ethiopia, sekali lagi, seorang pejabat penting. Katakanlah elit politik yang punya pengaruh dalam kepemerintahan negeri Ethiopia. Dia sedang dalam perjalanan pulang. Dia menggunakan kereta. Dan dia sedang membaca kitab suci. Dan kitab suci yang dibacanya adalah dari kutipan nubuat Yesaya yang berbicara tentang seseorang pribadi yang diibaratkan dengan domba yang tanpa keluh, yang taat, yang dibawa ke pembantaian. Ia malah dihukum, domba itu malah dihukum mati. Itu yang dibaca oleh sida-sida Ethiopia. Dan sekali lagi Filipus di bawah bimbingan roh mendekati sida-sida itu dan bertanya kepadanya, apakah kau mengerti yang kau baca? Dan sida-sida itu mengatakan, bagaimana bisa mengerti? Karena tidak ada orang yang memberi pemahaman, memberi penjelasan. Saudari dan saudara terkasih, apa yang dihadapi atau apa yang terjadi dengan sida-sida itu, kesulitannya bahwa dia tidak memahami kutipan Nabi yang dia baca, menjadi landasan dasar Filipus memberikan pemahaman kepadanya.
Di sini kita melihat betapa penting seorang fasilitator yang hadir untuk memberikan pemahaman kepada yang lain yang tidak mengerti tentang hidupnya, tentang apa yang dibacanya. Sida-sida itu menggambarkan situasi banyak orang dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan beriman, dalam menjalani hidup sebagai apa saja, dengan panggilan apa saja. Ternyata itu menggambarkan banyak orang yang belum mengerti tentang keimanannya, tentang kekatolikannya, tentang hidup menggereja, tentang hidup perkawinan, tentang banyak hal dalam hidup. Apakah dibiarkan begitu saja? Membiarkan orang-orang tidak paham dan tidak mengerti? Ataukah situasi itu mesti membuat orang melihat ada kebutuhan ada orang yang diberi kepercayaan, memberikan pemahaman, pengertian, supaya orang-orang mengerti tentang keimanannya, tentang kekatolikannya, tentang kehidupannya, kehidupan menggereja, kehidupan berkeluarga, kehidupan membiara. Kita mengalami bahwa kita berhadapan dengan banyak orang yang belum tentu mengerti tentang banyak hal dalam hidup, terutama kehidupan beriman, kehidupan menggereja, kehidupan beragama. Perlu fasilitator, perlu pribadi seperti Filipus. Persoalannya, siapakah di antara kita yang mau menjadi seperti Filipus? Siapa di antara kita yang mau menjadi sebagai fasilitator, yang memfasilitasi orang lain memahami tentang kehidupan berimannya, kehidupan beragamanya, kehidupan keluarganya, kehidupan membiara, kehidupan menggereja. Saudari dan saudara yang terkasih, tidak gampang menjumpai dan mendapatkan seorang yang disebut dengan fasilitator untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Tidak gampang, karena memang orangnya kurang, atau banyak kali juga orang merasa tidak mampu, tidak diberi bekal yang cukup, sehingga kurang pede, kurang percaya diri untuk tampil sebagai fasilitator. Orang yang memberi pemahaman tentang banyak hal, terutama tentang kehidupan beriman dan kehidupan menggereja, kehidupan beragama kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudari dan saudara terkasih, poin yang berikut yang juga menarik dalam cerita bacaan pertama adalah ketika diberi pemahaman oleh Filipus, sida-sida itu minta dibaptis. Apa yang dikatakan Filipus? Kalau engkau percaya, sungguh-sungguh, engkau boleh dibaptis. Apa yang mau ditegaskan di dalamnya? Ternyata pembaptisan itu mesti berlandaskan pada percaya. Sebelum orang dibaptis, orang harus percaya dulu. Percaya kepada Yesus Kristus, baru orang itu boleh dibaptis. Ini poin penting. Bukan sebaliknya, dibaptis kemudian baru percaya, tetapi percaya terlebih dahulu baru boleh dibaptis. Saudari dan saudara terkasih, di sini kita menghadapi sedikit persoalan, bukan persoalan sebenarnya, terkadang hanya karena kita belum mengerti, belum memahami, terutama praktek gereja Katolik untuk membaptis bayi, membaptis anak-anak. Kalau kita berangkat dari cerita bacaan pertama tentang pembaptisan sida-sida, Filipus mengatakan, kalau engkau percaya, engkau boleh dibaptis. Artinya kepercayaan itu menjadi landasan, titik tolak, sida-sida itu dibaptis. Demikian juga
kepercayaan kepada Kristus harus menjadi hal yang mengawali pembaptisan diterimakan kepada siapapun yang percaya itu. Percaya dulu kepada Yesus, baru boleh dibaptis. Bagaimana dengan praktek pembaptisan bayi? Anak-anak kan belum tahu, belum menjadi orang percaya, bukan? Nah, di sini Gereja Katolik juga tidak salah. Anak-anak dibaptis karena iman orang tuanya, karena iman wali baptisnya. Gereja Katolik mempraktekkan itu. Anak bayi dibaptis karena kepercayaan gereja. Gereja dalam hal ini yang direpresentasikan oleh orang tuanya dan oleh wali baptis. Atas dasar itulah maka anak dibaptis. Jelas ya? Kiranya kita tidak merasa bingung antara pemahaman kita tentang bacaan pertama hari ini dengan praktek pembaptisan terhadap bayi, anak-anak dalam Gereja Katolik. Itu artinya salah satu yang bisa diberi pemahaman. Praktek pembaptisan bayi, anak-anak dalam Gereja Katolik. Kalau orang dibaptis karena percaya dulu, baru dibaptis. Maka pembaptisan anak-anak dan bayi dalam Gereja Katolik itu karena percaya. Percaya terlebih dahulu. Memang bukan anaknya sendiri, tapi anak yang direpresentasikan oleh orang tua dan wali baptisnya. Kepercayaan mereka itulah yang membuat Gereja Katolik mau membaptis anak-anak. Karena itu, di sisi lain, orang yang tidak percaya kepada Kristus, tentu anak-anaknya tidak mungkin dibaptis. Bahkan ada juga yang orang tuanya mungkin sudah murtad. Tidak lagi sebagai orang Katolik, entah karena pernikahan atau apapun. Nah, ketika anaknya minta dibaptis, Gereja Katolik penuh pertimbangan. Karena memang tetap landasannya, orang harus menjadi orang percaya baru boleh dibaptis. Karena itu banyak kali dia beri kesempatan, biarkanlah anak-anak itu bertumbuh dewasa, baru dia menentukan agama apa, dia mau dibaptis atau bukan. Dalam kasus itu, dalam kasus itu. Saudari dan saudara terkasih, rasanya panjang sekali penjelasan permenungan tentang bacaan yang pertama. Tapi ini penting biar kita memahami. Karena apa yang saya sampaikan, saya sharingkan ini juga adalah bagian dari memfasilitasi, memberikan pemahaman kepada kita semua untuk lebih paham, lebih mengerti tentang kehidupan beriman kita, kehidupan menggereja, kehidupan sebagai orang Katolik. Dan yang kedua, Yesus dalam bacaan Injil berkata tentang dirinya kepada orang banyak, "Akulah roti hidup." Tidak gampang memahami apa yang dikatakan Yesus bahwa dia adalah roti hidup. Saya masih teringat dalam bagian tertentu, dalam perikop tertentu, ketika Yesus mengatakan kepada orang banyak yang hadir bersama dengan dia, juga ketika dia berbicara tentang roti hidup, bahwa tentang dirinya, tubuhnya adalah betul-betul makanan dan darahnya adalah betul-betul minuman. Saat itu orang banyak marah. Bagaimana mungkin orang ini mengatakan bahwa tubuhnya, dagingnya adalah makanan bagi kita, darahnya adalah minuman bagi kita? Orang marah karena kurang paham, bukan? Karena pengertian yang terlalu dangkal, yang terlalu harafiah. Sama juga, perlu ada fasilitator yang berikan pemahaman tentang apa artinya kalau Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti hidup. Yang makan roti itu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Artinya, Yesus itu, pengajaran-pengajarannya, kalau dihayati dengan sungguh-sungguh, diimani, itu memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Hidup kita tidak saja untuk hari ini, tidak saja untuk dunia ini, tapi hidup kita untuk hari esok. Hidup bahagia bersama dengan Allah. Dan untuk itu, kita perlu makan roti hidup itu. Kita perlu mengimani Yesus itu supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal akan dialami
oleh orang-orang yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi bagi kita untuk makin memahami seperti apa sih seharusnya kita menjalani hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan memberkati.